Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita haturkan segala rasa syukur kita, puja-puji serta sembah-sembah kita kepada Zat yang Maha Luhur, kepada Gusti Allah Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala yang selalu menuntun kita, selalu menganugerahi kita, selalu memberkahi kita, selalu melipat gandakan nikmat-nikmat untuk kita semuanya, tak terhitung tak terhingga sejak kita belum ada hingga hari ini kita bersama-sama. Dan entah sampai kapan kita masih bisa menikmati hidup dalam dunia ini, tapi pasti nikmat-nikmat Allah selalu diturunkan dan dicurahkan kepada kita semuanya tanpa jeda, tanpa kecuali dan tanpa pilih kasih. Untuk itu semuanya dengan penuh kesadaran, dengan penuh kecerahan hati dan juga ketulusan jiwa kita yang paling dalam, kita ucapkan rasa syukur kita kepadanya dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua kalinya salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan pada junjungan alam, kekasih agung, Nabi pilihan, Nabi akhir zaman, pemungkas, penutup para nabi dan utusan, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang setia, dan kita yang ada di sini khususnya juga orang tua kita baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, juga pasangan kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita, paman, bibi, uwa, pakde kita semuanya, juga guru-guru kita semua yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, baik guru-guru secara spiritual, guru-guru secara intelektual maupun guru-guru yang menjadi kepada kita skill, keterampilan hidup dan sebagainya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, yang sebagian besar mungkin sudah kita lupa nama-nama mereka, baik guru-guru sejak kita masih baru belajar merangkak hingga nanti akhir hayat kita juga doakan semoga kita dan mereka semuanya termasuk orang-orang mencintai kita, menyayangi kita, yang telah berbuat baik kepada kita, sekecil apapun kebaikan itu kepada kita, baik kebaikan pikiran, kebaikan lisan, kebaikan senyuman, kebaikan gestur, maupun kebaikan-kebaikan tindakan yang pernah kita terima, baik yang kita ingat hingga hari ini maupun yang sudah kita lupa, peristiwanya juga mungkin sudah kita lupa, apalagi wajah-wajah yang telah memberikan kepada kita pertolongan dan kebaikan itu juga sudah kita lupa semuanya, atau sebagian besar dari mereka. Kita juga doakan untuk kita dan mereka semuanya, semoga kita dan mereka semua termasuk orang-orang yang beruntung kelak mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kesulitan, pada hari kebangkitan, pada hari pengumpulan, pada hari penghitungan, pada hari ketentuan, pada hari penghukuman, pembalasan, dan akhirnya pada hari keabadian. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya, selaku pribadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak semua yang telah hadir, khususnya
kepada PRT yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini jauh-jauh dari ujung utara, jauh-jauh di Juk-Juk, anggang-anggang di Tiang dari ujung utara hingga ke ujung selatan Permata Biru, jauh perjalanan dituju ke sini. Alhamdulillah hatur nuhun PRT tos kasalumpaheun. Alhamdulillah bimbingan sareng ngiring bagja. Juga kepada bapak-bapak semua, para tetangga dari ujung utara maupun ujung selatan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas perkenan hadir di tempat ini, melangkahkan kaki, menggerakkan pikiran dengan sebujur utuh diri yang paling dalam lahir maupun batin berada di tempat ini. Untuk itu semuanya secara pribadi sebagai shahibul bait, saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya dengan penuh kesadaran diri dan juga kesadaran jiwa, juga mengukur diri dan mengukur jiwa yang kita miliki hingga hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga langkah baik Bapak, gerak hati Bapak, jiwa suci Bapak untuk datang ke tempat ini, Allah balas dengan kebaikan yang berlimpah. Allah turunkan dengan kebaikan ini kebaikan-kebaikan yang bertambah, anugerah yang terus ditambahkan, nikmat-nikmat yang terus dianugerahkan, serta kebaikan-kebajikan yang terus dicurahkan untuk bapak-bapak dan kita semua, termasuk juga keluarga yang kita tinggalkan di rumah kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya juga yang tidak boleh kami lupakan adalah permohonan maaf apabila dalam penyambutan bapak-bapak datang di sini atau nanti pada saatnya acara atau termasuk juga nanti pada saat kita bubaran pelepasan ada kekurangan, ada kekhilafan, ada tutur kata, ada tatap mata, ada kata, ada cerita yang tidak berkenan kepada bapak-bapak semuanya. Kami di awal ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, setulus-tulusnya, dari hati yang paling dalam, dari atas, dari ujung rambut yang saya miliki hingga tapak kaki yang saya punya, dari tangan kanan, tangan kiri dan semuanya, saya aturkan permohonan maaf dan permakluman yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya. Mudah-mudahan permakluman Bapak, permaafan Bapak yang Bapak berikan kepada kami di sini semuanya menjadi pintu wasilah juga untuk dibukakan pintu maaf, pintu ampunan Allah untuk kita semuanya. Apalagi sekarang ini kita sudah berada pada tanggal 20 Ramadan. Berarti malam ini setelah kita menikmati berbuka pada malam hari ini, kita masuk pada hari ke-21 bulan Ramadan. Berarti 21 Ramadan itu memasuki sepertiga yang terakhir. Sepertiga yang terakhir. Kalau disebutkan dalam hadis Nabi bahwa sepertiga pertama adalah rahmat. Sepertiga Ramadan yang pertama, sepertiga yang pertama adalah rahmat dari Allah. Kemudian sepertiga yang kedua adalah maghfirah dari Allah, dan sepertiga yang ketiga atau yang terakhir adalah itqun minan nar, kebebasan dari api neraka. Kita bersyukur tidak terasa ternyata Ramadan sebulan lamanya itu sekarang sudah 2/3 perjalanan sudah kita lalui. Tentu harapan kita bertabaruk dengan hadis Nabi tentang 3/3 puasa, yang pertama rahmat, yang kedua maghfirah, yang ketiga itqun minan nar. Maka tentu saja kita bolehlah berharap, bolehlah kita bertaroji agar pada pertiga yang pertama kita mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah. Dan rahmat itu bukan hanya harapan untuk sesuatu yang belum terjadi pada kita, tetapi rahmat kasih sayang Allah yang kita rasakan pada pertiga pertama Ramadan yang lalu bukan hanya harapan, tetapi karena itu sudah lewat berlalu 10 hari yang lalu, maka tentu saja kita merasakan itu bukan sebagai harapan lagi, bukan sebagai doa lagi, tetapi insya Allah kita rasakan rahmat itu dalam diri kita masing-masing. Kita merasa perlu untuk menyadari bahwa rahmat Allah itu hadir pada diri kita.
kita perlu merasakan dengan penuh keyakinan dan juga pikiran positif dalam diri kita bahwa rahmat Allah itu sudah turun kepada kita lahir dan batinnya, meskipun mungkin kita tidak merasakannya dengan cermat sebegitu rupa, tetapi dengan penuh kesadaran dan ketahuan diri kita masing-masing, kita mesti yakin bahwa rahmat Allah itu sudah hadir dalam diri kita dan kita rasakan juga kita nikmati sebegitu besarnya. Tinggal kita kemudian kita mengupayakan untuk mensyukurinya dengan hati kita yang juga sedalam yang bisa kita wujudkan hingga hari ini. Kemudian yang kedua, fase sepertiga yang kedua juga sudah kita lalui, yaitu fase maghfirah. Kita juga berharap semoga maghfirah Allah sudah Allah turunkan kepada kita semuanya, minimal ada manifestasinya dalam diri kita. Ketika hari-hari selama Ramadan 20 hari ini kita merasakan hati kita tidak ada perasaan kebencian kepada sesama kita, tidak ada perasaan kedengkian kepada sesama kita, tidak ada perasaan benci, memusuhi dan yang lain-lain yang negatif kepada teman-teman kita, kolega kita, saudara kita, tetangga kita, minimal itu adalah sebagai indikasi manifestasi bahwa ampunan Allah pun sudah diturunkan kepada kita. Karena jika hati kita bersih, insya Allah ampunan pun Allah turunkan kepada kita, liputkan kepada kita semuanya. Tetapi meskipun istighfar kita banyak, meskipun istighfar yang kita bacakan setiap hari ratusan sepanjang siang dan malam, tetapi jika indikasi hati kita masih ada kebencian, masih ada rasa permusuhan, masih ada rasa kedengkian kepada orang dekat di rumah maupun orang-orang di luar rumah kita, berarti itu adalah indikasi yang sangat jelas. Meskipun kita banyak berdoa minta ampunan, boleh jadi maaf Allah belum diturunkan kepada kita, dan indikasinya karena hati kita masih diliputi oleh hikad, hasud, hasad, atau kedengkian, atau kebencian, atau semacamnya dalam diri kita. Maka jika hari ini marilah kita periksa dan hati kita sudah mulai hilang sedikit demi sedikit kebencian di antara kita, hati kita sudah mulai plong dengan sesama kita, hati kita sudah mulai merasa tulus untuk bertemu, berteman, berinteraksi, bercengkrama dengan siapapun tanpa memandang si A, si B dan sebagainya, maka itu berarti indikasi mudah-mudahan Allah sudah turunkan ampunan kepada kita pada pertiga yang kedua ini. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya tentu saja sekarang kita sudah berada di ujung sepertiga yang kedua, yakni pada hari ke-20 Ramadan, dan beberapa 1 jam atau 2 jam mendatang kita akan segera memasuki malam pada 21 Ramadan. Dan seperti yang kita juga sering dengar bahwa hadis Nabi bercerita tentang likuran, bahwa ketika kita memasuki hari malam ke-21, 22 hingga hari terakhir Ramadan, maka itu kita dianjurkan untuk mengintai adanya malam Lailatul Qadar. Makanya saya memohon kepada Pak Muji yang mengundang Bapak semuanya, kita mengundang Bapak-Bapak untuk hadir ke sini. Untuk apa? Acaranya adalah untuk menyongsong malam Lailatul Qadar, menyongsong atau menyambut, mempersiapkan diri untuk kedatangan malam Lailatul Qadar yang sepanjang Ramadan itu ada, itu hadir. Meskipun ayat Al-Quran tentang Al-Qadar diturunkan 1 kali, yaitu surat Al-Qadar yang tadi kita bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahrin, dan seterusnya hingga akhir. Tetapi kita tahu dari hadis Nabi bahwa meskipun surat Al-Qadar turun 1 kali kepada Rasulullah, namun peristiwa Lailatul Qadar menurut hadis yang kita dengar, yang kita baca, yang kita terima, keterangan yang sampai kepada kita, Lailatul Qadar terjadi setiap tahun pada bulan Ramadan, 1 kali di bulan Ramadan. Dan disebutkan pula bahwa selama 29 hari Ramadan atau 30 hari Ramadan, itu bulan Lailatul Qadar terjadi biasanya pada sepertiga terakhir. Dan lebih spesifik lagi biasanya pada malam-malam ganjil. Atau ada juga yang mengatakan bisa dimulai dari malam ke-19, ada juga yang mengatakan mulai dari malam ke-21, 23, 25, 27 hingga 29.
Oleh karena itu, karena malam ini adalah malam ke-21, maka tidak ada salahnya kita bersama-sama di sini bertabarruk dengan malam 21 sambil taroji, berharap mudah-mudahan ketika kita sekarang bersilaturahim, ketika hari ini kita nanti bersama-sama berzikir, ketika nanti hari ini kita bersama-sama sholat dan berdoa, maka malam harinya kita berada pada malam Lailatul Qadar. Sebagian orang memahami bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam yang spesifik, unik, dan hanya milik orang-orang tertentu. Tetapi sejauh yang saya analisa, yang saya pahami, malam Lailatul Qadar itu bagaikan matahari yang terjadi setiap hari. Jadi sejak muncul di ufuk timur hingga kemudian tenggelam di ufuk barat, matahari selalu ada setiap hari, sejak ia terbit hingga tenggelam. Tetapi apakah kemudian orang-orang yang merasakan matahari itu ada bisa memanfaatkannya ataupun tidak, itu tergantung masing-masing orangnya. Maka begitulah pula Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tetap datang pada setiap Ramadan satu kali sepanjang Ramadan. Entah pada tanggal berapa, malam keberapa, pasti datang pada salah satu dari malam-malam Qadar. Nah, kepada siapa malam itu datang? Datang kepada semua semesta bumi. Di mana orang merasakan malam hari, dia masih hidup, maka dia merasakan Lailatul Qadar itu ada pada dirinya dan dia berada pada malam Lailatul Qadar. Nah, tetapi kemudian kenapa Allah menyebutkan di Al-Quran bahwa Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan bermakna bahwa ini hanya milik satu orang tertentu, ada di negeri tertentu, yang sampai kemudian disebutkan mencari-cari kemana-mana sampai ke hutan, mungkin sampai ke masjid tertentu dan sebagainya, atau mungkin ke kolong-kolong tertentu. Yang saya pahami tentang Lailatul Qadar bukan demikian. Lailatul Qadar bagaikan matahari yang terbit setiap saat, setiap hari, dari pagi sampai tenggelamnya di ufuk barat pada sore hari. Maka begitulah pula Al-Qadar, sejak gelap malam itu turun sampai nanti tulul fajr, sampai fajar terbit, maka pada satu malam dari 30 atau 29 hari Ramadan itu, 29 atau 30 malam Ramadan itu, Lailatul Qadar itu ada. Nah, tinggal kemudian apakah ketika Lailatul Qadar itu ada, kita sebagai muslim dan mukmin, apakah kita akan menggunakannya dengan sebaik-baik mungkin atau tidak? Itu yang jadi persoalan. Sebagaimana matahari terbit setiap hari dan orang-orang berbeda-beda, ada yang tinggal di rumah saja maka dia tidak mendapatkan manfaat matahari, hanya mungkin suasana terang dia bisa melihat keluar rumahnya. Tetapi apakah dia bisa kemudian membakar kalori dia, menikmati suasana di luar begitu indah dan sebagainya atau tidak, itu tergantung orang per orang. Maka begitulah pula Lailatul Qadar yang pasti datang itu dalam satu malam sepanjang Ramadan. Nah, apakah kita bisa memanfaatkannya atau tidak, itu tergantung masing-masing. Nah, itulah sebabnya maka pada sore hari ini memohon izin kepada Bapak semuanya, kami mengundang Bapak-Bapak semua ke tempat ini dalam rangka untuk bersilaturahim dengan harapan menyongsong Lailatul Qadar dengan niat silaturahim, dengan niat zikir, dengan niat sholat bersama-sama, dengan niat berdoa bersama-sama. Semoga amalan-amalan baik yang kita lakukan pada jam ini, menit ini, dan detik ini sepanjang nanti acara selesai, sampai acara selesai, itu Allah catat sebagai salah satu kebaikan yang kita lakukan, yang kemudian jika itu bertepatan dengan malam atau Lailatul Qadar, maka kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan hari ini, malam hari ini, sepanjang atau pada nanti, itu dicatat sebagai kebaikan yang nilainya khairun min alfi syahrin, yang kebaikan-kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan, daripada kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama sepanjang 1000 bulan. Oleh karena itu, maka dengan tarojian penuh harap kita bersama-sama pada malam 21 Ramadan ini, hari ke-20 Ramadan bertepatan dengan malam 21 Ramadan ini, kita berharap mudah-mudahan kita awali dari hari ini, dari malam hari ini, dari sore hari ini, dan ada waktu sisa 9 hari ke depan, maka kita menggemarkan diri dengan semua kebaikan yang kita bisa lakukan. Dan kebaikan itu
sangat bervariasi, sangat beragam, sangat banyak, sebanyak kebaikan Allah yang Allah sebarkan di alam muka bumi ini, di langit dan di bumi, kepada semua makhluknya yang tidak bisa dihitung. Maka ada kebaikan-kebaikan ritual, ada kebaikan-kebaikan individual, ada kebaikan-kebaikan sosial, atau kebaikan-kebaikan yang lain-lainnya. Maka apapun jenis kebaikannya tanpa dibatasi, bagi kita yang bisa menjalankan kebaikan di masjid, maka lakukanlah kebaikan-kebaikan itu di masjid. Bagi kita yang bisa melakukan kebaikan-kebaikan di jalan dengan melakukan kebaikan-kebaikan, memberikan manfaat kepada orang-orang banyak, entah mencari nafkah, entah menolong orang, entah membantu orang, atau apapun yang lain-lain bisa kita lakukan, maka itu pun bagian dari kebaikan-kebaikan yang insya Allah dicatat sebagai amal soleh. Alladzina amanu wa amilus solihati, orang-orang yang telah beriman dan beramal soleh. Maka insya Allah semua kebaikan yang kita niatkan sebagai taqarrub kepada Allah itu semuanya adalah nilainya nilai ibadah, baik ibadahnya ibadah ritual maupun ibadahnya bersifat sosial. Semoga itu semuanya menjadi pundi-pundi kesiapan kita untuk menghadap Allah kapanpun kita dipanggil. Saya berpikir bahwa amal soleh tidaklah hanya sholat, bahwa amal soleh tidaklah hanya puasa, amal soleh tidak hanya baca Al-Quran, tetapi amal soleh itu sangat banyak. Maka karena amal soleh sangat banyak, maka kita semua bisa melakukan kesalahan apapun, kapanpun, dimanapun, dan dalam bentuk apapun. Dan kita minimal bisa menjalankan semua yang minimal itu dengan semampu kita. Sholat wajib tidak kita tinggalkan, puasa wajib tidak pernah kita tinggalkan, dan amalan-amalan sunat, entah sholat malamnya, tilawatul Quran, meskipun sedikit, meskipun tidak banyak, setidak-tidaknya kita pernah merasakan meredup tilawatul Quran pada Ramadan ini, bisa merasakan qiyamul lail Ramadan pada bulan Ramadan ini, ataupun amal-amal ritual yang lainnya yang kita rasakan yang nilainya juga lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Sedangkan amal soleh yang lain itu adalah kewajiban kita dan aktivitas kita, juga semoga dinilai sebagai salah satu amal soleh yang kita lakukan pada bulan ini. Amin ya rabbal alamin.